Manakah di antara gambar-gambar ini yang bukan penyebab pencemaran udara? Jawabannya adalah tabung gas. Wah Kak, enak banget ya kita diem di sini. Masih banyak pohon-pohonnya, banyak juga tanaman-tanaman lainnya. Rasanya sejuk banget karena lingkungannya hijau banget ya Kak. Ya lagi pula biasanya kalau kita ngerasa panas nih, itu nggak cuman akibat dari sinar matahari aja, tapi juga dari polusi udara yang ada di sekitar kita. Betul banget tuh Kak. Oh iya nih Kak, ngomong-ngomong masalah penjelasan sebelumnya, ternyata banyak banget ya Kak zat-zat yang bisa menyebabkan udara menjadi tercemar. Oh bisa dibilang gitu, soalnya zat pencemari udara itu sebenarnya bisa juga berubah ke dalam bentuk lainnya yang sama-sama masih mencemari udara. Nah perubahan bentuk ini yang sebenarnya bisa ngebuat zat pencemar itu semakin banyak juga jenisnya. Wah Kak, kalau misalnya jenisnya semakin banyak, berarti dampaknya kepada alam sekitar juga berbeda-beda dong pasti. Bener banget. Nah untuk tahu lebih jelasnya mending kita simak aja penjelasan yang berikut ini. Jenis-jenis pencemar udara itu ada dua macam. Yang pertama adalah pencemar primer dan yang kedua pencemar sekunder. Kalau pencemar primer itu diemisikan langsung dari sumbernya, misalnya dari sumber pembakaran. Sebagai contoh adalah gas karbon monoksida atau CO, kemudian oksida nitrogen atau NO2, kemudian sulfur dioksida atau SO2. Nah, kalau pencemar sekunder itu berasal dari reaksi dari pencemar-pencemar primer yang ada di atmosfer bersama-sama dengan uap air ataupun dengan sinar matahari. Sebagai contoh misalnya saja SO2 bereaksi dengan uap air menghasilkan asam sulfat yang nanti akan mengakibatkan hujan asam. Kemudian contoh lain misalnya CO itu bereaksi dengan NO bersama-sama dengan sinar matahari akan menghasilkan ozon atau O3. Jenis-jenis zat pencemar dan akibat yang ditimbulkannya antara lain senyawa belerang mengakibatkan pelapukan batuan, perkaratan logam, penyakit bronkitia, dan lain-lain. Partikulat mengakibatkan absestosis, penyakit paru-paru, dan kanker. Karbon dioksida mengakibatkan perubahan iklim dan menimbulkan efek rumah kaca yang ditandai dengan naiknya suhu udara. Klorofluorokarbon atau CFC mengakibatkan terjadinya penipisan lapisan ozon yang juga menyebabkan naiknya suhu udara bumi. Nitrogen oksida mengakibatkan hujan asam karena dapat melarutkan asam pada benda dan dapat merontokkan daun pohon. Hidrokarbon mengakibatkan pembentukan asap kabut fitokimia. Pengoksida mengakibatkan rusaknya hasil pertanian dan kesehatan manusia. Dampak-dampak pencemaran udara itu diantaranya adalah adanya efek rumah kaca, kemudian hujan asam, ataupun penipisan lapisan ozon. Kalau efek rumah kaca itu diakibatkan oleh adanya atau terakumulasinya gas-gas pencemar seperti CH4 ataupun CO2 di udara ambien, dan gas-gas ini akan menahan pantulan sinar matahari dari permukaan bumi, sehingga suhu bumi itu akan meningkat. Nah, kalau suhu bumi meningkat, maka es di kutub itu bisa mencair dan permukaan air di laut itu bisa naik, ya. Kemudian akibat lain misalnya terumbu karang itu yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu air laut itu bisa mati begitu. Kemudian dampak pencemaran udara yang lainnya adalah hujan asam. Kalau hujan asam itu terjadi akibat adanya reaksi antara gas-gas SO2 ataupun NO2 begitu dengan uap air dan menghasilkan asam sulfat ataupun asam nitrat. Nah, asam-asam ini bisa larut dalam air hujan kemudian turun ke bumi dengan pH sekitar 5,6. Nah, kalau sudah pH asam ini ada, maka bisa melarutkan logam di pada bangunan, kemudian juga bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Kemudian efek yang lainnya adalah adanya penipisan lapisan ozon. Nah, penipisan lapisan ozon ini diakibatkan oleh reaksi antara klorofluorokarbon dengan ozon,
sehingga ozon itu menipis atau bahkan berlubang. Kalau ozon ini menipis ataupun berlubang, maka lebih banyak sinar UV yang dipancarkan oleh sinar matahari itu sampai ke bumi, sehingga bisa menyebabkan adanya penyakit kanker, begitu kanker kulit pada manusia ataupun memicu terjadinya katarak. Kemudian dampak yang lain terhadap manusia, misalnya saja partikel itu kalau kita hirup itu bisa sampai ke paru-paru. Semakin kecil partikelnya, maka semakin banyak yang masuk ke dalam paru-paru kita. Manakah di antara 3 gambar ini yang tidak termasuk akibat dari pencemaran udara? Apakah sampah yang menumpuk, karat pada besi, atau kerusakan tanaman?